Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak sekalian yang diterima di kompetensi keahlian teknik pengelasan SMK Negeri 1 Sedayu. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu, berjumpa di dalam program pengenalan sekolah, terutama untuk profil jurusan yang kali ini anak-anak sekalian hadir di jurusan kompetensi keahlian teknik pengelasan. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tertuju ke Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. SMK bisa, TP oke. Anak-anak sekalian, bahwa kita menuju ke profil kompetensi keahlian teknik pengelasan SMK Negeri 1 Sedayu. Untuk yang pertama, kita sampaikan biodata untuk saya sebagai pengisi atau narasumber pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, nama saya adalah Gunawan Sarjana Pendidikan, kemudian alamat saya di Keranggan Tengah Dukuh atau Pedukuhan 7, Keranggan, Galur, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian nomor HP saya bisa dicatat, ini penting bagi anak-anak nanti yang memerlukan informasi dari jurusan teknik pengelasan. Nomor HP saya 085 392 05 2065. Saya ulangi lagi, 085 392 052 065. Kemudian untuk keluarga, sementara istri baru 1, kemudian anaknya 3. Cowok, cewek. Kemudian untuk jabatan yang diemban, untuk sementara saya menjadi yang dituakan di jurusan LAS atau jabatan resminya adalah Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Pengelasan. Kemudian pendidikan terakhir saya adalah Sarjana Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta. Itu biodata singkat yang saya sampaikan. Kita mulai untuk yang pertama. Mungkin menjadi pertanyaan untuk anak-anak sekalian, mengapa kemarin mengambil ke kompetensi keahlian atau jurusan atau program keahlian teknik pengelasan. Jadi apa itu kompetensi keahlian teknik pengelasan? Kompetensi keahlian teknik pengelasan merupakan kompetensi keahlian yang memperkenalkan dan mempelajari mengenai teknik penyambungan logam dengan menggunakan berbagai macam mesin las. Nanti akan kita jelaskan macam mesin las yang ada di jurusan kita atau peralatan penunjang lainnya. Juga akan kita jelaskan tentang peralatan penunjang lainnya yang digunakan. Kemudian kompetensi keahlian teknik pengelasan ini sangat dibutuhkan oleh industri. Tamatan kita, tamatan paket keahlian teknik pengelasan telah banyak digunakan oleh industri maupun dunia usaha lain karena mereka menguasai berbagai jenis dan teknik pengelasan yang sangat diperlukan di dunia industri. Kemudian apa sih peluang kerja lulusan kompetensi keahlian teknik pengelasan? Saya yakin dari semua anak-anak yang kemarin mengambil jurusan atau program keahlian teknik pengelasan punya keinginan untuk menjadi seorang pegawai. Karena ini sesuai dengan undang-undang bahwa SMK adalah menciptakan tenaga terampil menengah. Terus apa sih peluang kerjanya kalau sudah mengambil kompetensi keahlian teknik pengelasan? Untuk yang pertama, anak-anak nanti bisa menjadi juru las atau welder, istilah kerennya welder di perusahaan-perusahaan. Bisa perusahaan pembuatan mobil. Saya yakin anak-anak pernah lihat mobil. Di dalam mobil itu mesti ada logam dengan logam yang disatukan. Nah, antara lain salah satu menyatukan logamnya adalah dengan dilas. Nah, inilah tugas anak-anak kalau sudah lulus nanti. Kemudian bisa bekerja di pembuatan motor. Hampir sekarang motor itu mesti ada rangka yang terbuat dari logam. Di situ mesti ada rangka yang disatukan, diassembling. Nah, inilah ada tugas anak-anak nanti kalau sudah lulus. Anak-anak kalau bekerja di perusahaan yang pembuatan motor, nanti ada yang bekerja di bagian assembling. Kemudian yang kedua, konstruksi. Apakah itu konstruksi itu yang sederhana saja? Mungkin membuat jembatan, mesti ada konstruksi untuk menyambung. Itu adalah tugas anak-anak lulusan dari juru las atau welder. Kemudian yang
lain mungkin pertambangan. Di dalam pertambangan jelas butuh teknik las untuk merangkai alat untuk menyambung sesuatu sehingga untuk bisa bekerjanya di pertambangan tersebut. Kemudian dan lain-lain mungkin bisa perusahaan yang lain atau bekerja di luar bidang dari jerulas, mungkin itu termasuk yang lain-lain. Kemudian yang kedua adalah anak-anak nanti bisa berwirausaha di bidang pengelasan. Ini tendensinya yang sekarang dikuatkan dengan pelajaran, nanti ada pelajaran tentang PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Itu akan menjembatani anak-anak di dalam program wirausaha. Wirausahanya bisa bergerak di bidang apa? Contoh bengkel-bengkel di pinggir jalan. Itu rata-rata masih butuh atau bisa dikembangkan oleh anak-anak lulusan teknik pengelasan. Bisa pembuatan tralis untuk pintu atau untuk jendela, kemudian bisa untuk pembuatan kanopi, atap yang sekarang semakin populer. Dan lain-lain adalah peluang dari kerja kompetensi keahlian jurusan las. Kemudian bagaimana kalau anak-anak itu apa aja yang dipelajari di kompetensi keahlian teknik pengelasan? Materi atau pelajaran di teknik atau di jurusan keahlian teknik pengelasan adalah yang pertama, materi muatan peminatan kejuruan. Ini adalah materi untuk pendukung seorang yang berada di jurusan teknik pengelasan. Ini terdiri dari simulasi dan komunikasi digital atau disingkat SIMDIK. Ini tentang pelajaran komputer, nanti apa saja akan diulas di dalam pelajaran tersebut. Kemudian ada lagi pelajaran tentang fisika, dan yang terakhir juga ada lagi pelajaran kimia. Kemudian yang kedua adalah materi dasar program kejuruan. Ini meliputi dari gambar teknik mesin. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan dasar teknik mesin. Dan yang ketiga adalah dasar perancangan teknik mesin. Untuk materi ini akan diberikan di kelas 1. Jadi kelas 1 sudah ada gambar, sudah ada praktek. Yang pertama berupa gambar, yang kedua berupa pekerjaan dasar teknik mesin, misalnya ngikir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dasar perencanaan teknik mesin, itu tentang hitung-hitungan bagaimana ketika anak-anak akan membuat suatu mesin. Kemudian materi selanjutnya adalah materi kompetensi keahlian. Ini bisa meliputi yang pertama adalah teknik pengelasan las karbit. Anak-anak mungkin sudah kenal di lingkungan anak-anak ada las karbit. Jadi bahasa kerennya kita adalah OAW, oxy-acetylene welding. Kemudian yang kedua adalah teknik pengelasan las busur manual atau teknik pengelasan las listrik. Ini juga sudah sering dijumpai di lapangan, di pinggir jalan dan sebagainya. Ini kita mengistilahkannya adalah SMAW, Seal Metal Arch Welding. Kemudian teknik pengelasan TIG atau bahasa bengkelnya adalah teknik pengelasan argon, karena dia menggunakan gas argon. Kita menyebutnya dengan GTAW, gas tungsten arch welding. Kemudian teknik pengelasan MIG atau orang bengkel mengatakan teknik pengelasan CO. Kita menyebutnya adalah GMAW, gas metal arch welding. Dan nanti ditambah pelajaran juga yang menarik untuk mengembangkan kreatif dan kewirausahaan dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian ditambah lagi materi nanti ada kunjungan industri. Hanya kunjungan industri dilaksanakan setelah nanti wabah pandemi ini hilang, sehingga anak-anak bisa berkunjung. Kunjungan yang pernah dilakukan oleh kompetensi keahlian teknik pengelasan seperti kita berkunjung ke pabrik traktor Quick, kemudian pernah ke Jawa Barat pembuatan baja, Krakatau Steel dan sebagainya. Kemudian yang kedua, anak-anak juga akan mengalami praktek kerja lapangan atau PKL atau praktek kerja industri prakerin yang dilaksanakan di dunia industri atau dunia usaha yang berada di sekitar Yogyakarta. Kemudian kira-kira untuk mendukung anak-anak supaya mampu dan bisa untuk nanti bersaing di dunia industri, sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana. Untuk yang pertama, anak-anak di kompetensi keahlian teknik pengelasan
kita menyediakan ruang praktek kerja bangku. Anak-anak nanti akan melakukan pelajaran-pelajaran, baik itu perancangan, baik itu untuk yang kelas 1 dan sebagainya. Nanti anak-anak akan menggunakan ruang praktek kerja bangku. Kemudian ada lagi ruang praktek las OAW atau karbit. Ini disediakan sendiri. Kemudian ada lagi ruang praktek las SMAW atau las listrik atau las busur manual. Ini kita punya ruangan yang sangat banyak, yang sangat besar, karena terus terang untuk las SMAW pelajarannya termasuk pelajaran yang paling sering ada di jurusan kompetensi teknik pengelasan. Kemudian yang keempat adalah ruang praktek las TIK atau las argon. Ini kita sudah menyediakan bilik-bilik untuk praktek las tersebut. Kemudian yang kelima adalah ruang praktek las MIK. Ini juga kita sediakan, anak-anak disediakan ruang praktek las MIK berada di dalam satu ruangan atau suatu bilik tersendiri. Kemudian yang keenam, ini ruangan yang paling besar, yaitu ruang praktek PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Ini adalah memakan tempat yang paling besar karena di situ akan dihasilkan produk yang akan dilakukan oleh anak-anak sekalian. Kemudian mesin apa saja sih yang bisa dipakai untuk produksi atau untuk praktek? Yang pertama adalah peralatan las OAW komplit dari tabung, gas, baik itu gas oksigen atau gas asetilin, kemudian sampai kepada yang terakhir blendernya. Kemudian yang kedua mesin las SMAW atau las listrik, kemudian yang ketiga mesin las TIK, las MIK, kemudian yang keempat mesin gerinda. Ruangan gerinda ya kita sediakan sendiri. Gerinda nanti dibutuhkan ketika anak-anak akan membuat atau akan memulai praktek. Yang kedua adalah untuk repair, untuk perbaikan. Jadi pengelasan yang gagal, cacat dan sebagainya harus diperbaiki. Ini menggunakan mesin gerinda. Kemudian yang kelima adalah mesin bubut. Ini digunakan untuk membuat kampuh dan sebagainya sebelum dilaksanakan pengelasan. Kemudian yang keenam adalah mesin plasma atau gas cutting. Ini fungsinya adalah untuk memotong benda yang akan digunakan sebagai untuk bahan praktek. Kemudian anak-anak ketika sudah nanti masuk ke kompetensi keahlian teknik pengelasan, anak-anak akan diajar oleh staf pengajar dan tenaga kependidikan. Di dalam kompetensi keahlian teknik pengelasan itu ada staf pengajar mata pelajaran produktif yang jumlahnya adalah 10 orang. Karena terus terang di kompetensi keahlian pengelasan ada 9 kelas. Untuk kelas 1 ada 3 kelas, kelas 11 atau kelas 2 ada 3 kelas, dan kelas 12 atau kelas 3 ada 3 kelas. Untuk staf pengajar yang 10 tadi ada yang pertama adalah saya sendiri, Gunawan Sarjana Pendidikan sebagai ketua jurusan. Kemudian yang kedua Wiratno Sarjana Pendidikan sebagai kepala bengkel. Yang ketiga Bambang Sapangira. Kemudian yang keempat Dr. Andes Kusmanto sebagai admin jurusan. Yang kelima Dr. Andes Mujiman. Yang keenam Sumarno Sarjana Pendidikan. Yang ketujuh Rakidi Sarjana Pendidikan. Yang ke-8 Sunarto Sarjana Pendidikan. Yang ke-9 Eko Hadi Wibowo Sarjana Pendidikan Teknik. Yang ke-10 Hari Sulistyo Sarjana Pendidikan. Sedang untuk tenaga kependidikannya atau karyawannya yang ada di jurusan ada 1 orang, yaitu Bapak atau Mas Widodo sebagai Tulmen. Kemudian kira-kira mengapa di jurusan teknik las untuk kompetensi keahlian las yang di SMK Sedayu termasuk jurusan yang diunggulkan? Karena terus terang kita punya prestasi-prestasi yang pernah ditorehkan oleh jurusan atau kompetensi keahlian teknik pengelasan. Untuk yang pertama, juara 1 lomba kompetensi siswa tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ini kita pernah mengalami juara dari tahun 2007 sampai 2013.
hampir dari 2007 terus menerus. Untuk juara 1 adalah dari SMK Negeri 1 Sedayu yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, juara 3 lomba kompetensi siswa tingkat nasional. Yang tadi tingkat provinsi, yang ini tingkat nasional. Kita pernah juara 3 tahun 2012 dan tahun 2013, 2 tahun berturut-turut. Kemudian selain siswa, guru juga mempunyai prestasi, yaitu yang ketiga juara 1 dan 3. Kalau juara 1 atas nama Bapak Wiratno SPD, kemudian yang ketiga atas nama Dr. Andes Kusmanto menjadi juara 1 dan 3 lomba guru teknik pengelasan tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan tahun 2017. Setelah itu tidak ada lagi lomba untuk guru teknik pengelasan. Begitu kita juara, setelah itu vakum. Kemudian yang keempat, ini yang terbaru ya, prestasi kita yang terbaru adalah menjadi ini prestasi sekolah, prestasi jurusan dan prestasi sekolah menjadi penyelenggara lomba kompetensi siswa tingkat nasional tahunnya 2019. Berarti untuk kompetensi teknik pengelasan itu bisa berprestasi sebagai peserta dan bisa berprestasi menjadi penyelenggaranya. Dan ini adalah satu-satunya yang ditunjuk untuk menyelenggarakan LKS untuk kompetensi keahlian teknik pengelasan dari SMK Negeri 1 Sedayu. Selanjutnya kita menginjak ke bengkel, karena nanti ketika sudah praktek dan sudah masuk di sekolah setelah hilangnya pandemi ini, maka anak-anak nanti hampir kurang lebih 30 jam lebih atau hampir 60%-nya nanti kalau anak-anak akan mengalami praktek. Anak-anak maka ketika praktek anak-anak harus bekerja di bengkel. Bengkelnya ya bengkel yang kita punyai. Secara umum, pengertian bengkel secara umum adalah tempat atau bangunan atau ruang untuk perawatan, pemeliharaan, perbaikan, modifikasi alat dan mesin, tempat pembuatan bagian mesin dan perakitan mesin. Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, bengkel adalah tempat memperbaiki mobil, sepeda motor dan sebagainya. Kemudian kondisi yang diharapkan bengkel itu adalah yang pertama, suasana nyaman, bersih, tertib, dan indah. Kondisi peralatan yang baik dan siap pakai. Cukup penerangan dan ventilasi. Bangunan ruang bengkel terpelihara baik, tidak ada kebocoran, semua pintu dan jendela aman. Halaman dan tanaman terpelihara baik. Instalasi listrik yang memadai dan aman. Sistem sirkulasi peralatan aman dan lancar. Instalasi air terjamin lancar dan bersih. Tersedia alat pemadam kebakaran. Insya Allah semua ada di bengkel teknik pengelasan SMK Negeri 1 Sedayu. Untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di bengkel ini, maka baik memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Anak-anak silakan diperhatikan. Yang pertama, memakai pakaian dengan pelindung badan yang lengkap seperti jas bengkel, kacamata, pelindung tangan, sepatu, helm nanti disediakan sekolah. Kalau pakaiannya berpak silakan anak nanti menjahit sendiri. Bersikap mawas diri terhadap kemungkinan terjadi kecelakaan. Bekerja dengan serius, cepat dan teliti dan tekun. Tidak melamun, peduli ketika bekerja. Jangan berbuat bodoh ketika bekerja. Beristirahat ketika mulai capek dan bosan. Hindari bercanda selama bekerja. Jangan beranggapan bahwa mesin yang biasa digunakan itu aman. Silahkan diperhatikan. Kemudian untuk mendukung ini ada tata tertib kerja bengkel. Silakan diperhatikan untuk anak-anak nanti akan ketika praktik di jurusan teknik pengelasan. Praktikan datang 10 menit sebelum praktek dimulai. Jadi ketika anak-anak sebelum praktek silakan nanti berada di bengkel karena akan dibariskan, di absen dan sebagainya. Berdoa dan tadarus sebelum praktek dan berdoa setelah praktek dengan dibimbing guru. Kemudian guru dan praktikan yang dimaksud praktikan adalah siswa memakai pakaian kerja lengkap. Praktikan diwajibkan memelihara peralatan dan perlengkapan dengan baik.
Praktikan dilarang meninggalkan ruangan bengkel sebelum diizinkan guru. Peminjaman alat tertulis dengan format yang telah ditentukan. Dilarang merokok di dalam ruang bengkel. Kemudian selanjutnya dilarang mengoperasikan mesin atau peralatan yang bukan menjadi tugasnya. Jadi kalau anak-anak praktek di las karbit, jangan mengoperasikan di las listrik dan sebagainya. Dilarang memakai cincin, kalung, atau barang berharga yang dapat membahayakan keselamatan sendiri atau orang lain. Siswa yang tidak melaksanakan praktek dilarang masuk ke ruang bengkel. Dilarang memelihara kuku dan rambut panjang. Praktekan yang karena kelalaiannya merusak peralatan atau perangkat praktek harus melaporkan dan mengganti. Sebelum praktek diakhiri, praktek harus membersihkan mesin dan peralatan serta lingkungan bengkel. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam tata tertib ini ditentukan menurut kebijakan kepala bengkel dan guru. Sanksi pelanggaran terhadap tata tertib berupa teguran, larangan mengikuti praktek, ataupun dikeluarkan dari sekolah. Mengapa perlu tata tertib kerja bengkel? Supaya prakteknya bisa nyaman, berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan kita bersama. Kalau tidak tertib, tidak ada tata tertib, anak-anak akan bekerja tanpa aturan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang akan kita tampilkan di layar, itu adalah peralatan dan mesin yang ada di bengkel teknik pengawasan. Seperti yang pertama, ini peralatan pendukung. Ini gambar yang sebelah kiri adalah ragum, fungsinya untuk menjepit benda kerja. Karena di gerinda dan sebagainya digunakan ragum. Kemudian yang kedua adalah mesin potong buletin. Ini fungsinya adalah untuk memotong benda-benda yang tipis, plat, aiser dan sebagainya. Ini juga akan digunakan untuk bahan yang akan digunakan untuk praktek. Yang di paling kanan adalah mesin tekuk. Fungsinya untuk menekuk plat-plat atau barang yang perlu ditekuk yang akan digunakan praktek di PKK. Dan peralatan pendukung lainnya adalah mesin gergaji. Fungsinya untuk memotong bahan yang akan digunakan untuk praktek anak-anak. Kemudian selanjutnya yang tengah adalah mesin bubut. Fungsinya untuk mengkampuh pipa. Jadi pipa sebelum dilas dia harus dikasih lekuan atau dikampuh supaya lasnya nempel dengan baik. Jadi nanti hasil lasnya akan maksimal. Kemudian yang paling kanan adalah mesin bending, ton untuk uji lengkung hasil pengelasan. Jadi anak-anak ketika praktek las, kemudian hasil lasnya akan diuji, dia akan dibending, ditekuk, sehingga hasil las anak-anak itu mampu menahan kekuatan minimal 30 ton. Berarti nanti kalau anak-anak ditekuk, patah, retak, dan sebagainya, anak-anak adalah kurang baik. Tapi kalau mampu menahan kekuatan 30 ton, dia hanya melengkung, tidak patah, tidak pecah dan sebagainya, hasil las anak-anak baik, bagus, jempol. Kemudian ada selanjutnya peralatan pendukung. Ini adalah peralatan pendukung, ada mesin bor, ada circle. Kemudian yang tengah ini adalah mesin plasma cutting. Fungsinya untuk memotong plat tetapi dengan kekuatan las dan semburan udara. Kemudian yang paling kanan adalah gas cutting, itu memotong dengan tambahan LPG dan gas oksigen. Dia mampu dua-duanya bisa memotong sampai ketebalan 10 mili. Kemudian mesin-mesin pengelasan selanjutnya adalah yang paling kanan, ini adalah mesin, ini semuanya kanan dan kiri adalah mesin las karbit. Mungkin anak-anak sudah termasuk familiar, pernah lihat lah minimal di pinggir jalan dan sebagainya. Ini adalah termasuk las yang paling awal. Ini akan dikenalkan di kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana mengelas dengan menggunakan las karbit, karena panas yang ada dia hanya sekitar kurang lebih di bawah sekitar 700 sampai dengan 1500 derajat Celcius. Dia mampu sampai mencairkan besi tetapi tebalnya terbatas. Kemudian adalah mesin las SMAW atau las listrik. Ini adalah mesin las dengan sumber listrik 3 positif atau 3 pas, sehingga kekuatannya besar. Dia mampu mengelas dengan ketebalan sampai di atas 10 mili.
seperti contohnya kapal-kapal dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah mesin las tik, atau orang bengkel mengatakan las argon, karena menggunakan bantuan tabung. Itu ada tabungnya, di dalam tabung ada isinya argon. Ini las yang untuk benda-benda yang terlalu kuat, contohnya stainless steel. Nah, ini bisa sampai di atas hampir 20.000 derajat lebih, sehingga dia mampu mencairkan benda-benda yang lebih ulet, lebih keras. Selanjutnya adalah las, ini istilah bengkelnya adalah las CO, kita menyebutnya las MIG atau gas metal arc welding. Ini mengapa kok ada gas metalnya? Karena di dalamnya juga ada gas, menggunakan gas CO. Ini mesin baru. Kemudian ini adalah penataan bengkelnya untuk las SMAW yang berada di bengkel las SMAW. Itu di situ ada tulisan SIL, berarti SMAW. Kemudian ini juga mesin-mesin pendukung masih banyak lagi, ada rollnya, berarti ini mesin GMAW. Kemudian ini mesin yang ada tempat airnya, pendukung airnya, yang kanan, kiri dan tengah. Ini adalah mesin TIG atau mesin CO. Kemudian yang paling kanan adalah mesin SAW, sub arch metal welding, dia ngelasnya otomatis. Kemudian selanjutnya kira-kira mesin-mesin baru yang didatangkan, kita hampir tiap tahun kita beli, apalagi kemarin kita sebagai penyelenggara kita mendapatkan bantuan mesin-mesin baru. Ini adalah mesin-mesin baru yang Panasonic masih dalam bungkus. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah mesin potong gas cutting tapi untuk pipa. Kemudian yang dua, yang kanan itu adalah mesin bantuan ketika menyelenggarakan LKS kemarin. Kemudian ini inverter jinjing, ini bisa diangkat untuk mengelas di luar. Kemudian contoh hasil pengelasan yang baik, anak-anak akan diajari mengelas seperti yang ada di dalam gambar. Baik itu las baja, itu las bentuk vessel atau baja pertekanan, ataupun bahan aluminium. Kemudian ini adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Di situ ada contohnya gambar kursi, meja dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh ketika anak-anak nanti praktek di PKK. Kemudian ini adalah contoh anak-anak ketika bekerja, bisa di kapal, welding di bidang otomotif, perkapalan, kemudian bisa di gedung, jembatan, kemudian bisa di pemipaan dan sebagainya. Sangat luas sekali ketika anak-anak sudah masuk di bidang kompetensi keahlian teknik pengelasan. Bisa bekerja khusus di las saja seperti ini, bisa bekerja di luar teknik pengelasan. Ini contoh ketika anak-anak ini diambil anak-anak yang praktek di luar PKL-nya. Mereka bekerja membuat pintu gerbang. Ini berada di bengkel yang ada di dunia industri ataupun dunia usaha rekanan dari SMK Negeri 1 Sedayu. Ini adalah kegiatan praktek ketika diajar seperti ini. Warnanya adalah warna merah sebagai wearpack atau pakaian kerja di teknik pengelasan, menunjukkan warna api, warna berani. Di teknik pengelasan harus berani, dengan api tidak usah takut. Ini contoh prakteknya, ini pengelasan yang dilakukan baik posisi di bawah tangan ataupun berada di depan kita. Ini adalah juga salah satu praktek yang kita adakan. Kemudian yang terakhir adalah terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti ketika kita praktek, kita berjumpa ketika pandemi sudah selesai. SMK bisa, TP oke. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.